Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Puji syukur mari selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS SMA Islam Ulun Nuha untuk tahun pelajaran 2021-2022. Selawat beriring salam marilah kita bingkiskan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Buat seluruh anak didik kami ya, siswa-siswi SMA Islam Ulun Nuha Medan yang kami banggakan, yang kami cintain karena Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan ya sedikit ya juknis dari program tahfiz SMA Islam Ulun Nuha tahun pelajaran 2021-2022 ya. Di sini nantinya memang ada sedikit perubahan ya dari teknis atau ya dari teknis pelaksanaan tahfiz di tahun-tahun sebelumnya ya, berdasarkan diskusi ya dengan kepala sekolah, maka diputuskanlah juknis tahfiz untuk siswa-siswi SMA Islam Ulun Nuha tahun pelajaran 2021-2022 seperti yang akan kami sampaikan sebentar lagi ya. Jadi kami harapkan kepada seluruh siswa-siswi kami agar benar-benar fokus untuk mendengarkan ya, mendengarkan poin demi poin dari teknis pelaksanaan tahfiz ini, sehingga pada saat kegiatan belajar mengajar nanti telah berjalan, tidak ada lagi siswa-siswi kami yang bingung ya, yang bingung bagaimana teknis tahfiznya, karena memang ada sedikit perubahan ya, sedikit perubahan dari teknis pelaksanaan tahfiz di tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita awali ya di sini ya tentang juknis halaqah tahfiz ya, juknis halaqah tahfiz. Nah, kita lihat teknis atau juknis yang pertama. Jadi siswa ya, siswa-siswi SMA Islam Ulun Nuha diharuskan membaca Al-Quran sebanyak 3 lembar ya, 3 lembar atau 6 halaman setiap harinya di rumah ya. Karena memang seperti biasa, memang anak-anak Ulun Nuha tidak memiliki PR setelah di rumah ya, setelah pulang sekolah, melainkan membaca Al-Quran. Jadi juknis yang pertama ya, siswa-siswi diharuskan membaca Al-Quran sebanyak 3 lembar atau 6 halaman setiap harinya di rumah. Siswa dianjurkan membacanya pada malam hari sebelum tidur. Membaca atau kegiatan qiraah ini bertujuan untuk melancarkan bacaan dan sering menamatkan Al-Quran ya. Ini diwajibkan ya. Jadi setiap siswa-siswi SMA Islam Ulun Nuha untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini ya, baik kelas 10, 11, dan 12 harus melakukan kegiatan qiraah ini ya, membaca sebanyak 3 lembar atau 6 halaman setiap malam ya, setiap malam hari sebelum tidur ya. Tahapan ini disebut dengan qiraah ya. Tujuannya tadi untuk melancarkan bacaan dan sering menamatkan Al-Quran ya, sehingga walaupun mungkin hafalannya mungkin tidak terlalu banyak nantinya ya, bisa jadi, tetapi kita harapkan selama bersekolah di SMA Islam Ulun Nuha, anak didik kami banyak telah menghatamkan Al-Quran. Ini teknis pertama ya. Yang kedua, siswa-siswi SMA Islam Ulun Nuha diharuskan membaca dengan benar dan lancar ayat yang akan dihafal minimal 10 kali sebelum dihafalkan ya. Kegiatan ini disebut dengan tikror ya. Nah, jadi harus dibaca dulu ya, harus dibaca dengan benar ya, dan lancar.
ayat yang akan dihafal ya. Jadi ayat yang akan dihafal ini harus dibaca dulu dengan benar dan lancar. Tidak boleh belum benar, belum lancar sudah dihafal. Nah, ini nanti akan dilarang juga oleh pembimbing tahfiznya. Nah, jadi ini harus dipahami biar nanti pada saat menghadap pembimbing tahfiz untuk menyetor ini tidak artinya diizinkan ya, tidak dihalangin untuk menyetorkan hafalan. Karena pada saat siswa-siswi kami ingin menyetorkan hafalan tapi bacaannya belum lancar, maka ini belum diizinkan nantinya. Jadi yang perlu diingat sebelum dihafal, baca dulu ya, baca dengan benar ya dan lancar ayat yang akan dihafalkan minimal 10 kali ya. Ya, atau kegiatan ini disebut dengan tikror ya. Baru setelah benar-benar lancar ya, ya benar dan lancar ya. Nah, baru ayat tersebut boleh dihafalkan ya, boleh dihafalkan. Siswa dianjurkan tikror pada malam hari sebelum tidur dan menghafal pagi hari sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh ya. Nah, jadi siswa dianjurkan tikrornya pada malam hari ya. Artinya tikrornya apa? Yaitu membaca dengan benar dan lancar ya. Tikror tadi adalah membaca dengan benar dan lancar ayat yang akan dihafal ya. Ayat yang dihafal dibaca dulu dengan benar, lancar, minimal 10 kali diulang. Ini dilakukan, kegiatan tikror ini dilakukan ya malam hari sebelum tidur. Nah, dibaca aja. Jadi ini merupakan arahan dari kepala sekolah kita ya, berdasarkan pengalamannya pada saat membimbing, pernah juga membimbing program tahfiz ya. Jadi dilakukan tikror dulu ya, dibaca dulu dengan benar dan lancar minimal 10 kali ya sebelum tidur, baru pagi harinya bisa sebelum subuh atau setelah sholat subuh ayat tersebut baru dihafalkan. Nah, kemudian tahapan teknis yang ketiga, siswa-siswi SMA Islam Al-Nuha yang tidak melakukan qiraah ya, dan tikror di rumah diharuskan melakukannya ketika halaqah tahfiz dengan bimbingan guru. Setelah itu barulah dibolehkan menghafal dan setoran hafalan ya. Jadi siswa-siswi kami yang memang belum melakukan qiraah ya dan tikror, karena nanti ada buku laporannya ya. Nah, belum melakukan qiraah dan tikror di rumah, maka dia harus melakukannya ketika kegiatan halaqah tahfiz berlangsung dengan bimbingan guru. Nah, jadi dia belum boleh menghafal. Nah, setelah itu baru ya boleh menghafal dan setoran hafalan. Nah, jadi harus ingat, walaupun anak didik kami nantinya sudah memiliki hafalan, tapi kalau belum melakukan qiraah atau tikror, maka belum boleh diizinkan. Dia harus membaca dulu, ya. Nah, ini dia. Maka kami harapkan dilakukan ya kegiatan, jadi ya bisa sehabis sholat maghrib. Ya, ini untuk melatih siswa-siswi semua ya dalam menghatamkan Al-Quran. Jadi ini bukan suatu kegiatan yang sia-sia. Oke, teknis berikutnya, target hafalan SMA adalah 8 juz. Ya, jadi tidak ada perubahan dari target sebelumnya, tetap 8 juz. Dengan rincian 3 juz di kelas 10, 3 juz di kelas 11, dan 2 juz di kelas 12. Ya. Ingat rinciannya juznya dari juz yang awal. Jadi ya kelas 10 3 juz, yaitu juz 1, juz 2, dan juz 3. Kemudian kelas 11 2 juz ya, juz 4 dan juz 5 ya. Tadi kelas 10 3 juz ya, juz 1, juz 2, juz 3. Kemudian kelas 11 juga 3 juz ya, 3 juz yaitu juz 4, juz ke-5 dan juz ke-6. Adapun di kelas 12 itu hanya 2 juz, yaitu juz 7 dan juz 8. Ya, jadi siswa diharapkan menghafal secara konsisten dan menyetorkan hafalan baru setiap harinya agar target ini bisa tercapai. Nah, seperti itu ya. Nah, tetapi buat anak didik kami semua ini jangan menjadikan beban. Ini jangan jadi beban karena ini ibadah.
ya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ini jangan dijadikan beban. Ini ibadah, ya. Nah, sampai saat ini memang belum ada kebijakan untuk menjadikan syarat kelulusan hafalan ini ya. Tetapi kami berharap kepada anak didik kami semua harus punya motivasi yang tinggi, ya. 3 tahun belajar di SMA Islam Nur harus ada hafalan yang dibawa, ya. Dan untuk sampai saat ini kesepakatan ya untuk mendapatkan ijazah tahfiz minimal harus tasmi 3 juz nantinya di kelas 12. Nah, seperti itu. Kemudian teknis berikutnya, siswa yang telah terbiasa menghafal diharapkan dapat menyetorkan hafalan baru minimal 5 baris. Ya, 5 baris Al-Quran per hari untuk mencapai target hafalan. Artinya, bagi siswa-siswi kami yang mungkin belum sanggup untuk menyetorkan hafalan minimal 5 baris ini ya maka dia setorkan hafalan seberapa sanggupnya. Intinya harus menyetor. Ini harus diingat ya. Jadi jangan sampai anak didik kami tidak menyetor sama sekali. Ya. Nah, jadi harus disetorkan. Kalau sanggupnya 3 baris, minimal 3 baris, ya 3 baris disetorkan. Nah, sanggup 2 baris sudah dua baris. Tapi kita harap yang minimal 5 baris agar target ini bisa tercapai. Ya, tapi intinya kalau memang mungkin lelah, ya sehingga mungkin nggak sanggup untuk 5 baris, ya 4 baris atau 3 baris. Atau sekurang-kurangnya kalau memang benar-benar dalam keadaan lelah, 1 baris ya atau 2. Jangan sampai apalah. Artinya harus tetap ada yang disetor. Ya jangan sampai 1 baris ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah membaca Al-Quran ya mungkin habis maghrib dilakukan ya 3 lembar dibaca ya kegiatan qiraah. Nah, baru lihat bacaan yang akan dihafal ya. Ayat yang akan dihafal dibaca dulu ya sebelum tidur ya. Ini tikrar ya. Dibaca dengan benar dan lancar minimal 10 kali ya. Nah, baru paginya ya sebelum subuh atau setelah subuh minimal 5 baris ayat tersebut dihafalkan. Seperti itu. Teknis berikutnya, siswa-siswa SMA Islam Al-Unua yang belum mampu mencapai target 5 baris per hari dibolehkan menyetorkannya tadi ya, hafalan kurang dari itu. Asalkan tetap konsisten dan istiqomah. Intinya kami berharap istiqomah, konsisten untuk tetap menghafal. Jangan sampai hari itu nggak ada yang disetorkan sama sekali. Nah, ini jangan sampai. Itu tadi ya. Artinya kalau betul-betul ya memang betul-betul lelah atau minimal ya 1 baris lah disetorkan. Itu tapi jangan sampai ya setiap hari 1 baris ya. Nah, ini sangat sayang sekali. Nah, seperti itu. Kemudian, teknis berikutnya, siswa-siswi SMA Islam Al-Unua yang belum terbiasa menghafal, dibimbing untuk banyak membaca dan menamatkan Al-Quran. Kemudian mulai menghafal sesuai dengan kemampuan, sedikit demi sedikit, secara konsisten, sehingga terbiasa menghafal dan mendapat kekuatan hafalan. Ya, ini nanti akan dipantau oleh pembimbing tahfiznya masing-masing. Ya, apakah anak didik kami nanti sudah bisa menghafal atau masih akan terus dibimbing untuk banyak membaca dan menambahkan Al-Quran ya. Selain tadi ada kegiatan qiraah ya di rumah, nah mungkin nanti akan ada lagi kegiatan qiraah ya di hadapan pembimbing tahfiznya. Baik, teknis berikutnya, siswa-siswi SMA Islam Al-Nuha menyetorkan hafalan baru ya atau sabak dan merojaah hafalan hari sebelumnya atau sabaki kepada guru tahfiz pada waktu halaqah. Ya, setoran dilakukan langsung untuk kelompok offline ya. Karena nanti insya Allah kegiatan belajar kita ini ada shiftnya ya, ada yang online, ada yang offline ya. Nah, seperti itu. Jadi sebagian online, sebagian offline ya. Karena memang nanti kapasitas kelas itu tidak full ya 100% ya. 50% kapasitas. Jadi 50 setengah siswa nanti offline di sekolah, setengah siswanya online ya. Jadi kegiatan setoran hafalan baru ya atau sabak ya istilahnya ya atau murojaah hafalan sebelumnya atau sabaki itu ya dilakukan pada kegiatan halaqah tahfiz. Jadi kalau yang lagi offline ya dia lakukan langsung di hadapan pembimbing tahfiz. Adapun yang dia online
maka dia melalui WA ya, voice note, WA voice call ya, dan video call. Nah, seperti itu anak didik kami ya. Jadi siswa menyetorkan hafalan baru dan memurojaah hafalan hari sebelumnya atau sabaki tadi ya, yang menyetorkan sabak itu kepada guru tahfiz pada waktu halaqah ya. Siswa yang bertepatan offline hadir ke sekolah, dia langsung menyetorkannya kepada guru tahfiz. Adapun yang online, maka dia menyetorkannya melalui WA voice note ya, WA voice call dan video call ya. Untuk teknis pembelajaran nanti akan kita jelaskan lagi ya. Nah, seperti itu. Teknis berikutnya, siswa mengulangi sendiri hafalan lama ya atau manzil di rumah dengan target dari guru tahfiz. Nanti akan ada arahan dari guru tahfiz tentang berapa target hafalan lama ya yang harus dimurojah, diulang sendiri di rumah ya. Nah, dan dengan pengawasan orang tua atau wali siswa, atau kalau yang di asrama diawasi oleh musrif dan musrifah. Ya, seperti itu ya. Jadi hafalan-hafalan lamanya itu ya diulang secara mandiri ya. Kegiatan ini namanya manjil di rumah. Ini akan ada juga nanti ada pantauannya ya, karena nanti akan ada dilaporkan di buku laporan tahfiz. Apakah anak didik kami sudah melakukan kegiatan manzil ya? Nah, seperti itu ya. Nah, ini akan dipantau nantinya. Ya, selanjutnya siswa-siswi SMA Islam Al-Unwa yang tidak melakukan manzil di rumah diharuskan melakukannya ketika halaqah tahfiz dengan bimbingan guru. Nah, jadi kalau sering-sering tidak melakukan mengulang bacaan hafalan sebelumnya ya, ya nanti terakhir nggak bisa menghafal karena kegiatan di halaqah tahfiz yang seharusnya menyertakan hafalan baru, terakhir dilakukan untuk mengulang ya murojaah hafalan lamanya. Idealnya siswa hanya dibolehkan menambah hafalan baru jika hafalan lamanya kuat dan terjaga ya. Teknis berikutnya, semua kegiatan qiraah ya, qiraah, tikror, sabak, sabaki dan manjil dilaporkan kepada guru tahfiz untuk dituliskan ke buku laporan tahfiz dari anak didik kami semua ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah menyelesaikan hafalan satu juz, siswa-siswi kami harus mengikuti ujian komprehensif ya dengan cara menyetorkan satu juz langsung hafalan sudah dihafal tadi ya, juz yang telah dihafalnya di hadapan pembimbing tahfiznya ya. Bisa secara offline atau online ya. Yang offline ya offline, yang online nanti online. Nah, setelah dinyatakan lulus ya oleh pembimbing tahfiznya, baru siswa-siswi kami ya, anak didik kami boleh melanjutkan ke juz berikutnya. Jadi kalau juz satunya sudah hafal, sudah selesai, maka syarat untuk melanjut ke juz kedua itu anak didik kami harus melakukan komprehensif dulu ya, ujian komprehensif juz satunya. Ya, juz satunya. Setelah dinyatakan lulus oleh pembimbing tahfiz baru boleh melanjut ke juz 2. Tapi kalau masih belum dinyatakan lulus, maka anak didik kami akan terus diarahkan untuk melakukan manjil tadi ya, untuk terus murojaah hafalan. Saya benar-benar kuat, lancar, baru komprehensif lagi ya. Nah, untuk siswa-siswi yang sudah memiliki hafalan sebelumnya, maka siswa-siswi harus lulus tes komprehensif dan tes random juz-juz sebelumnya. Setelah dinyatakan lulus oleh pembimbing tahfiz, barulah siswa boleh melanjut ke juz berikutnya. Maksudnya gimana? Ya, mungkin siswa-siswi kami yang sudah hafal juz 2 ya. Sudah hafal juz 1 dan juz 2 ya. Artinya berarti hafalan terakhir juz 2 gitu ya. Nah, ingin lanjut ke juz 3, maka dia harus melakukan 2 tahapan dulu. Tes. Yang pertama tadi tes komprehensif ya, juz kedua dikomprehensif dulu. Setelah dinyatakan lulus baru di random. Ya, atau sebaliknya ini nanti kayak mana? Ini
diserahkan bagaimana teknisnya lagi ini kepada pembimbing tahfiz. Apakah ujian randomnya dulu, ya artinya di random dulu juz satunya ya dengan 5 pertanyaan minimal ya. Nah, setelah lulus, baru dilakukan tes komprehensif untuk juz 2. Setelah dinyatakan lulus, tes randomnya lulus, tes comprehension lulus, baru anak didik kami dapat melanjutkan ke juz ketiga. Ya, seperti itu. Nah, teknis berikutnya, maksimal kesalahan untuk tes komprehensif dan tes random adalah 5 kesalahan. Jadi mungkin lagi tes komprehensif, ya juz 1. Oh, artinya di atas 5 kali kesalahan. Membaca salah, diketuk sekali, lalu ada lagi. Kalau minimal 5 kali ya, maksimal 5 kali. Paling banyak 5 kesalahan. Lewat dari situ, maka anak didik kami tidak boleh melanjutkan komprehensifnya. Harus memurojaah kembali, sampai benar-benar kuat. Begitu dengan tes random. Pada saat ya di tes random ya mungkin juz satunya ya, juz keduanya di komprehensif, juz satunya random, terakhir saat di random masih dari 5 pertanyaan banyak salah juga ya, artinya lebih dari 5 kesalahan, maka anak didik kami juga dinyatakan belum dapat lanjut ke juz ketiga ya. Ya, tes komprehensif lulus, juz 2-nya lulus. Ternyata tes random juz satunya gagal. Ya, ini juga belum bisa. Anak didik kami lanjut ke juz ketiga. Nah, artinya juz ke satunya dikuatkan kembali. Artinya, kita benar-benar mengharapkan hafalan anak didik kami ini benar-benar kuat. Ya. Nah, artinya bukan sekedar kejar target. Apa yang sudah dihafal harus tetap dipertahankan. Kemudian, teknis berikutnya, siswa-siswi SMA Islam Ulun diperbolehkan istirahat dari hafalan baru. Ya, dari hafalan barunya untuk istirahat dan hanya menyetorkan atau murajaah manzil ya, murajaah hafalan lamanya ketika halaqah bagi yang ingin menguatkan hafalan. Jadi bagi siswa kami yang mungkin sampai juz 2 artinya pingin betul-betul menguatkan dulu hafalan juz 1 juz 2-nya gitu ya. Artinya juz 1 udah dikomprehensif ya, juz 2 udah dikomprehensif. Juz 1 kan seharusnya hanya tes random saja 5 pertanyaan ya. Baru bisa masuk ke juz 3. Tapi ternyata pingin fokus dulu kompre lagi ya, menghafal kembali, menguatkan lagi hafalan sebelumnya. Ya. Ini tidak apa-apa. Jadi istirahat dari hafalan baru. Nah, fokus ya seperti itu ya. Dan semua ini nanti akan diatur ya semuanya prosedurnya nanti oleh pembimbing tahfiznya masing-masing. Berikutnya, siswa-siswi SMA Islam Ulun Nuha yang melanggar peraturan ya berhak ditegur dan diberi hukuman yang mendidik oleh guru tahfiz, wali kelas atau pihak kesiswaan atau guru konseling ya. Jadi jangan sampai melanggar peraturan tahfiznya nanti ya, artinya tidak menyetor ya. Minimal ya artinya dalam seminggu itu tidak boleh lebih dari 3 kali tidak menyetorkan. Ini ada sanksi. Nah, ini akan sanksinya apa ini akan didiskusikan nantinya. Akan dilihat bagaimana kefatalan dari pelanggaran yang anak didik kami lakukan nantinya. Ya, jadi kami berharap anak didik kami semua ikhlas ya, ikhlas dalam mengikuti kegiatan tahfiz ini ya. Karena eh, bukan sekedar target hafalan yang kita harapkan, tapi lebih dari itu pahala dari Allah ya yang kita harapkan dari semua kegiatan ibadah yang kita lakukan ini. Baik anak didik kami semua, kami berharap penjelasan tentang program tahfiz ya yang berkaitan dengan juknis tahfiz ini dapat anak didik kami terima, terima, pahami dan dilaksanakan nantinya pada saat pelaksanaan kegiatan tahfiz sudah berlangsung ya, berlangsung. Jika mungkin ada yang belum dipahami juga, nanti bisa ditanyakan ya ke wali kelas ya atau ke bagian kurikulum nantinya ya ke saya pribadi insyaallah ya.
Nah, ini saja eh, kami berharap anak didik kami tetap semangat. Jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah agar musibah ya yang melanda ya negeri kita cepat berlalu sehingga kita memang benar-benar dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara normal sebelum adanya pandemi ini. Ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.